mulai pelajaran. Di sini Ibu mau periksa harapian dulu. Coba kelas berdiri. Nah, sekarang semua pakaian dimasukkan seperti ketua kelas kita. Ayo dirapikan pakaiannya. Yang masih keluar dirapikan. Terus penanya dikeluarkan, bukunya dikeluarkan, biar kita siap untuk belajar hari ini. Ya. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Rika, dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Terima kasih ya Rika. Sekarang tetap berdiri. Kita tepuk semangat dulu agar nanti belajarnya tambah semangat dan agar nanti apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak bisa diterima dengan baik. Semangat 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat belajar tentang apa? Pekerjaan di sekitarku. Nah, ada yang tahu tidak pekerjaan di sekitarku itu ada apa saja? Kalau di rumah apa saja? Pekerjaan menyapu, terus cuci piring, terus. Nah, dari materi sebelumnya, materi minggu lalu, ada tidak yang ingin bertanya atau kurang jelas nih? Kemarin saya lupa Bu, saya sudah ingat yang kemarin, tapi hari ini saya lupa. Ada tidak yang ingin bertanya? Ya, kan? Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik. Bagus sekali pertanyaan dari Arika. Jadi anak-anak, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun atau unsur yang mendefinisikan suatu karya sastra. Apa saja karya sastra? Ada yang tahu? Contohnya? Terus? Cerpen. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar kan unsur intrinsik. Dan juga unsur intrinsik ini adalah unsur yang wajib ataupun unsur yang harus ada di dalam suatu cerita itu. Karena dia adalah unsur yang membangun suatu cerita. Jadi kalau misalkan tidak ada unsur intrinsik, dia tidak akan maksimal. Paham? Masih ada tidak yang kurang jelas tentang materi minggu lalu sebelum Ibu masuk ke materi sekarang? Tidak ada? Sudah? Sudah cukup semuanya? Sudah. Nah, jadi anak-anak hari ini kita masuk ke subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Tentang apa tadi? Pekerjaan orang tuaku. Ibu mau tanya nih sama siapa ya? Sama Patria. Apa pekerjaan orang tuanya? Apa? Guru. Oke. Berarti anak-anak hampir semuanya sudah tahu ya apa pekerjaan orang tuanya. Nanti Ibu bakal menunjukkan suatu gambar, suatu pulau yang mungkin anak-anak ada sebagian sudah tahu, ada yang tidak tahu. Dan juga setelah itu nanti Ibu akan membacakan dongeng untuk anak-anak teliti apa judulnya, lalu ceritanya seperti apa, paham? Nah, setelah itu nanti Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD. Untuk LKPD ini nanti akan dikerjakan berkelompok. Ibu mau bagi dulu deh kelompoknya. Ini kelompok 1, oke? Kelompok 2. Ini kelompok 3. Di sini Ibu akan membagikan suatu gambar pulau. Sekarang Ibu mau bertanya, ini pulau apa nak? Ada yang tahu ini pulau apa? Pulau Kalimantan. Sudah ada yang tahu belum kalau sekarang ibu kota kita pindah kemana? Pindah ke Pulau Kalimantan.
gambar pulau ini. Ada apa saja di dalamnya? Kalimantan itu ada berapa sih di pulau ini? Ayo, ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Ada lima. Bisa disebutkan ada apa saja? Selatan, tengah, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi di Pulau Kalimantan itu terdapat 5, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Paham? Paham di sini? Pulau apa yang tadi Nak? Pulau Kalimantan. Oke, pintar. Nah anak-anak, karena tadi kita sudah belajar di tentang Pulau Kalimantan. Di sini Ibu ada cerita dongeng tentang Pulau Kalimantan yang berasal dari Kalimantan Barat dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Di sini anak-anak Ibu minta untuk dapat memperhatikan dan mencermati alur dari cerita dongeng yang Ibu bacakan, agar nanti kalau misalkan Ibu bertanya apa judul dari dongeng tadi, anak-anak sudah bisa menjawab. Paham? Oke? Sekarang Ibu akan membacakan tentang dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Tentang apa tadi? Tupai dan Ikan Gabus. Awal cerita, beberapa hari kemudian Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya ikan gabus sehat seperti sedia kah? Oke, tadi ada siapa saja kan di dalam cerita ini? Ada ikan gabus, ada tupai, dan satu lagi siapa? Ikan hiu. Sekarang Ibu mau bertanya, judulnya tadi apa? Tupai dan ikan gabus. Yang Ibu bacakan tadi apa nak? Berbentuk cerpen atau berbentuk cerita atau berbentuk dongeng? Ya apa? Dongeng. Sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang tahu pengertian dari dongeng? Tunjuk tangan. Ayo, dongeng. Ayo, apa itu dongeng? Saya Bu. Ayo apa? Dongeng adalah cerita fiksi atau hayalan. Dongeng adalah cerita fiksi atau hayalan. Mungkin tidak nak ada persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Kalau di dunia nyata mungkin tidak mungkin kan? Tetapi karena itu adalah dongeng, karena itu adalah cerita hayalan, jadi dibuat oleh pengarang agar menjadi cerita yang menarik. Menarik tidak cerita tadi? Menarik. Cerita tadi menceritakan tentang persahabatan yang setia atau yang tidak setia? Yang setia. Karena ikan tupai rela mempertaruhkan nyawanya untuk membantu sahabatnya. Oke, anak-anak, dari dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi, ada tidak yang ingin bertanya? Jelas semua ya? Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta Untuk pengerjaan LKPD, Ibu beri waktu 10 menit. Nanti dikumpul ke depan, oke? Dikerjakan secara berkelompok. Ya, kerjakan secara berkelompok. Sudah selesai bukan anak? Sudah. Ayo, apabila sudah selesai, di sini kelompok berapa yang ingin presentasi? Kelompok 3. Oke, maju kelompok 3. Bawa LKPD-nya ke depan. Perkenalan dulu ya, sebutkan nama dan kelompoknya. Ini sebutkan nama dan kelompok berapa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Dahlan Hafis Rabani dari kelompok 3. Ayo kelompok 3, apa jawaban dari LKPD-nya? Dibacakan.
tadi dapat kita simpulkan bahwasannya judul dari dongeng itu adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya ada siapa saja? Tupai. Sifat dari tokoh Tupai itu apa? Suka menolong. Pesan moralnya apa nak yang bisa kita tangkap dari dongeng tadi? Kita harus saling tolong menolong. Anak-anak percaya tidak kalau misalkan kita menolong orang lain, maka nanti balasannya kita juga akan ditolong oleh orang lain. Apabila kita acuh tak acuh kepada orang lain, kira-kira teman kita mau tidak menolong kita? Tidak. Tapi kalau misalkan kita suka menolong, teman-teman kita mau tidak menolong kita? Jadi lingkungan itu tergantung pada kita. Apabila kita baik, insya Allah teman kita juga akan baik kepada kita. Paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah kita semua berarti. Baiklah anak-anak, jadi materi kita hari ini tentang apa tadi nak? Tentang dongeng. Dongeng itu apa tadi? Cerita? Cerita hayalan. Nah sekarang ibu mau tanya, kalau misalkan tadi ibu yang membacakan dongeng, berarti ibu disebut apa? Pendongeng. Berarti pendongeng itu adalah seseorang yang menyampaikan cerita dongeng kepada orang lain. Paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak dari pembelajaran kita pada hari ini? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas ibu mau membagikan soal evaluasi. Nanti soal evaluasi ini dikerjakan, dilingkari saja Nana ya. Dilingkari, diberi nama dan diberi kelas. Ini untuk ibu mengecek anak-anak sekalian apakah memang sudah jelas dengan materi yang disampaikan atau belum. Jadi harus diisi dengan benar dan dengan